kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Inilah pentingnya kita selalu bertanya ya kepada para ulama, pada ahli ilmu yang tentunya orang-orang yang terpercaya ilmunya, yang mereka ya benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ramadan Mubarak. Ramadan telah tiba, bulan yang dinanti, bulan yang diberkahi. Saatnya kita kembali mendekat menuju pintu rahmat. Ramadan, bulan penuh berkah, bulan meraih pahala. Mari kita isi Ramadan ini dengan cinta, dengan doa, dengan amalan yang terbaik. Di bulan ini, setiap kebaikan berlipat ganda. Setiap doa mengetuk pintu langit. Di setiap sujud ada harapan. Di setiap doa ada jawaban. Dan di setiap keikhlasan ada keberkahan yang berlipat-lipat. Karena Ramadan adalah cahaya yang menerangi hati dan kehidupan. Ramadan Mubarak. Mari kita jemput keberkahannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara seiman dan sakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa di pekan pertama dan ketiga kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA hafizahullah dari Maros, Makassar. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga ke acara nanti, dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah berkahi juga ilmu yang akan disampaikan. Dan kepada Anda para sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan setelah materi nanti, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan line telepon secara langsung. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua, sehingga hari ini 5 Ramadan 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita, yaitu sampainya kita semua ke bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus benar-benar memanfaatkan waktu-waktu ini, ya, detik-detik, menit-menit
hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wassalatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnatun wal marjum wazzani wazzaniya walladhi yaqtulu nafsahu wa ghairuhu min ahli al-qibla was-sakran wa ghairuhum as-salah alaihim sunnah. Kata beliau rahimahullah, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, yaitu siapa saja yang termasuk ahli kiblat, masih termasuk kaum muslimin, mati dalam keadaan Islam, meskipun ya dia melakukan dosa besar, meskipun dia terlihat belum bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan, selama dia tidak keluar dari Islam, maka apabila meninggal, maka kita tetap mensolatinya. Siapa saja yang menampakkan Islam, maka kita bermuamalah, bergaul, dan mensikapi mereka secara zahir. Karena tentunya kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka siapapun yang menampakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia salat bersama kita, puasa bersama kita, maka tentunya ya dia adalah kaum muslimin yang kita bermuamalah dengan mereka ketika hidup ataupun ketika mati. Kita ketika hidup kita ya bermuamalah dengan mereka sebagai kaum muslimin, dan ketika meninggal kita salati, kita kafani, kita makamkan di makam kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, wal marjum wazzani wazzaniyah, ya, baik seorang itu dirajam karena melakukan dosa zina setelah menikah, setelah muhsan, atau ya pezina laki-laki atau pezina perempuan, walladzi yaqtulu nafsahu, dan yang membunuh dirinya sendiri, ya, melakukan bunuh diri, dan selainnya, maka semua tetap disolati ketika meninggal. Jadi siapapun yang fasik karena melakukan dosa besar, dia tidak keluar dari Islam karena dosa besar yang dia lakukan. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu pembeda Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok sesat yang lain, ya, dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi seorang yang meninggal dunia dalam keadaan, ya, dan kita dapati banyak ya kasus-kasus, ya, berita-berita, ya, seorang dalam kondisi waliyadzubillah berzina, ya, kemudian ada yang dibunuh, ada yang meninggal tiba-tiba, dan lain sebagainya. Ya, tentu sikap kita, kata beliau, adalah tetap memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan tentu kita doakan ketika salat. Kita doakan ketika kita salat jenazah, kita doakan ampunan kepada mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Kita tetap minta kepada Allah agar diampuni, dirahmati, diluaskan kuburannya, digantikan dia keluarga dengan keluarga yang lebih baik. Meskipun ya dia mati dalam kondisi melakukan dosa besar, bahkan dalam kondisi sedang melakukan dosa tersebut. Ataukah ya dia terkenal sebagai orang fasik, selalu melakukan dosa besar. Ketika meninggal, maka apa sikap kita, kata beliau, tetap kita mensolati jenazahnya. Ataupun ya kalau dia karena dihukum, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mensolati ya Ma'iz yang mengaku berzina kemudian dirajam oleh Nabi SAW,
kemudian juga wanita dari kabilah Ghamidiyah, ya, dia juga dirajam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mensalati jenazahnya. Dan bisa jadi, ya, ada orang-orang yang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memimpin salat jenazah untuk orang tersebut, tapi tidak melarang sahabat yang lain untuk tetap mensalatinya. Ya, ini dalam rangka supaya orang, ya, meninggalkan dosa yang dilakukan oleh orang yang meninggal tadi. Bukan berarti tidak boleh disalati sama sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, tidak ingin mensalati sebagian, ya, orang yang meninggal di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak melarang sahabat untuk tetap mensalatinya. Karena, ya, dia meninggal bukan dalam keadaan kafir, tapi karena melakukan dosa besar yang sengaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensalatinya agar orang-orang atau kaum muslimin yang lain tidak melakukan dosa yang sama. Karena dia akan takut. Kalau dia melakukan dosa itu, nanti kalau meninggal Nabi tidak mensalatinya, Nabi tidak mendoakannya, tentu seorang orang akan ketakutan. Maka, ya, ini bisa jadi juga dilakukan oleh sebagian mungkin yang dianggap tokoh ulama, ya. Kemudian ada pelaku dosa yang terkenal banyak melakukan kefasikan. Kemudian ulama tersebut atau tokoh tersebut tidak ingin mensalatinya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengetahui tidak disalati oleh tokoh tersebut, sehingga dia meninggalkan dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang meninggal dalam keadaan banyak dosa tadi, ya. Tapi, ya, bukan berarti seluruh kaum muslimin tidak boleh mensalatinya. Tidak, ya, ini hanya dalam rangka memberi pelajaran kepada orang lain, ya. Karena salat jenazah itu adalah fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang mensalatinya, sudah ada jumlah yang cukup, maka tidak perlu, ya, semuanya melakukannya. Beliau mengatakan wasakran wa ghairuhum, ya, termasuk yang pemabuk, ya. Kemudian dia meninggal mungkin setelah mabuk, ya, dia tabrakan. Maka yang demikian tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan doakan ampunan untuk mereka. Beliau mengatakan mensolati pelaku dosa-dosa besar tadi adalah sunnah, ya, maksudnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita ikuti, ya. Jadi ini sikap kita dalam menghadapi pelaku dosa besar, ya, ketika meninggal dan ketika di dunia juga kita tidak meyakini mereka keluar dari Islam. Sebagaimana kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa atau pelaku dosa besar. Tapi kita katakan bahwasanya pelaku dosa besar yang terus-menerus melakukan dosa besar, selama dia yakini bahwasanya dosa tersebut adalah pelanggaran, ya, dia tidak menghalalkan, maka kita katakan dia fasik bikabiratihi, ya. Fasik karena dosa besarnya, wa mu'minun bi imanihi, dan beriman dengan keimanannya. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, wala yakhruju ahadu min ahli qiblah minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah. Tidaklah seorang dikeluarkan dari Islam sampai dia menolak satu ayat Al-Qur'an. Au yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia menolak salah satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yusalli li ghairillah, atau dia salat untuk selain Allah, au yadhbah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Wa idza fa'ala syai'an min dzalik faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, jelas-jelas, ya, menolak perkara yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin tentang kewajibannya, kewajiban mengimani Al-Quran, kewajiban mengimani Nabi SAW, kewajiban untuk tidak beribadah kepada selain Allah, ya, tapi dia jelas-jelas melanggarnya, ya, membolehkannya, dan dia telah ditegakkan hujjah atasnya, ya, maka kita yakin dia keluar dari Islam.
fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik fa huwa mu'min wa muslim bil ismi la bil haqiqah. Tapi kalau dia melakukan ya pelanggaran-pelanggaran tadi atau kekufuran-kekufuran tadi, tidak menolak ayat, tidak menolak hadis, tidak salat untuk selain Allah, tidak menyembelih untuk selain Allah, dan kekufuran-kekufuran yang lain, kalau dia tidak melakukan, ya tidak sampai ke derajat kufur akbar, ya kufur besar seperti perbuatan zina, ya membunuh, riba, durhaka kepada orang tua, ini semua adalah dosa-dosa besar yang tentunya seorang tidak dikafirkan jika dia melakukannya, selama dia tidak menghalalkan. Ya, tapi kalau dia menolak Al-Quran, menolak ayat Al-Quran, menolak hadis yang sahih, menolak perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya kewajiban haji bagi yang mampu. Ya kalau dia menolak setelah ditegakkan hujah atasnya, maka dia telah keluar dari Islam jika telah nampak hujahnya dan tidak ada penghalang dari vonis kafir kepadanya. Maka ya di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, hatta yurda ayatan min kitabillah. Jika ada seorang yang disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, kemudian dia mengatakan ini bukan firman Allah, ya, atau ini ayat yang tidak benar, au ba'dahu, atau dia mengingkari seluruh Al-Quran, atau sebagian Al-Quran, atau satu ayat dari Al-Quran, dia tidak terima dengan qul huwallahu ahad, jelas ya dia keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan Allah itu berbilang, ya bukan satu. Atau hadis yang jelas-jelas sahih, tertera dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dia mengatakan ini tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ini perkara-perkara yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, kecuali kalau memang dia benar-benar jahil, ya. Tadi penghalang-penghalang tetap diterapkan, atau dia muqallid, hanya muqallid, ya, ikut-ikutan, atau muta'awil, maka seperti ini harus ditegakkan hujah atasnya. Harus benar-benar dijelaskan kepadanya, dihilangkan syubhatnya, diangkat kebodohannya. Kalau dia tetap ngeyel, maka seperti ini bisa divonis keluar dari Islam. Ya, dan tentu yang melakukan hal tersebut adalah para ulama kita, ya, orang-orang ahli ilmu yang mengetahui bahwasanya ya orang ini karena jahil, karena karena taklid, ya ini semua tentu dikembalikan kepada ahli ilmu, ya, karena vonis kafir ini tidak boleh kita lakukan secara serampangan. Dan yang dimaksud dengan athar Rasulullah di sini adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya ini juga dapat mengeluarkan seorang atau mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dan ya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan dua kelompok sesat, dua sekte sesat, yaitu yang pertama Khawarij. Kenapa? Ya karena Khawarij ini mereka adalah kelompok yang ekstrim dalam mengkafirkan. Mereka mengkafirkan meskipun dosa itu belum sampai kepada kekafiran. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi pendapat mereka. Mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Dan mereka sangat menggampangkan vonis kafir. Ya. Bahkan sampai zaman ini ada di antara mereka yang memiliki pemikiran Khawarij mengatakan bahwasanya seluruh negeri-negeri Islam saat ini adalah negeri kafir. Semua pemimpin-pemimpin Islam saat ini telah keluar dari Islam. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya yang mendukungnya juga ini adalah sesuatu sifat atau sikap yang sangat ekstrim, ya, sangat parah dan berbahaya. Ya, tentu kaum muslimin harus diperingatkan dari bahaya seperti ini. Kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam memvonis, ya, kafir kepada siapapun, apalagi sampai memvonis suatu negara, ya, rakyat atau pemimpin suatu negara, ini sangat berbahaya.
Kelompok yang kedua yang sangat bermudah-mudahan dalam masalah ini, ya, sampai mereka, yaitu Murji'ah. Mereka yang mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyah. Tidak ada bahaya maksiat bagi keimanan seseorang. Selama dia beriman dengan hatinya, maka tidak membahayakannya, tidak berpengaruh buruk kepada orang tersebut maksiat yang dia lakukan. Ini perkataan Murji'ah. Kalau Khawarij tadi, mereka berlebihan dalam memvonis kafir, ya, yang tidak sependapat dengan mereka. Atau ya dengan gampangnya memvonis kafir negeri-negeri Islam, bahkan rakyatnya, bahkan pemerintahnya. Adapun Murji'ah, ya tadi kita katakan, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyah. Maksiat itu tidak membahayakan, tidak berefek buruk kepada keimanan seorang. Selama dia beriman dengan hatinya, meskipun tidak beramal sama sekali, ya tidak pernah sholat, tidak haji, tidak puasa, tidak zakat, tidak melakukan amal apapun, ya bagi mereka tetap dikatakan beriman, bahkan sempurna iman. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar adalah pertengahan dari dua kelompok sesat ini. Kita katakan bahwasanya ya dosa itu ada yang sampai derajat kekufuran, ya. Ada yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Yaitu contohnya jika menolak Al-Quran, menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Nabi SAW, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, mengolok-olok Nabi SAW, mengolok agama Islam. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan yang sampai kepada mengeluarkan seorang dari Islam, ada yang tidak sampai. Adapun ya kalau tidak sampai tadi sederajat dengan menolak Al-Quran, menolak hadis Nabi SAW, berdoa selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, maka kita katakan itu dosa besar. Ya, contohnya membunuh, waliyadzubillah, perbuatan zina, makan riba. Ini semua lari dari medan perang, jihad. Ya, ini semua contoh-contoh dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sehingga ya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di dunia itu tidak kafir dan disebut dengan mukmin bi imanihi atau fasikun bi kabiratihi. Mukmin dengan imannya dan fasik karena dosa besarnya, atau mukmin naqisul iman, orang beriman tapi imannya rendah, kurang, ya. Adapun Murji'ah, ya mereka mengatakan pelaku dosa mereka imannya tetap sempurna. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan ya pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin juga, berada di antara manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara dua, ya. Tapi Khawarij dan Mu'tazilah ini sepakat bahwasanya pelaku dosa besar jika meninggal tidak bertaubat maka dia kekal di neraka. Itu pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya tidak kafir di dunia, pelaku dosa besar, dan di akhirat nanti dia ya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya, dan jika Allah berkehendak maka akan mengadabnya. Tapi kita harus yakin bahwasanya semua yang punya iman, meskipun seberat anak semut, meskipun tinggal sehelai rambut, ya selama dia punya la ilaha illallah maka akan dikeluarkan dari neraka. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya meskipun seorang tidak ya melakukan amal apapun, meskipun dia melakukan dosa, maka imannya tetap sempurna. Ya, alhamdulillah kita diberi petunjuk untuk keyakinan yang benar. Itu dosa itu berbahaya bagi iman seseorang, mengurangi imannya, tapi tidak sampai dikeluarkan dari Islam. Dan jika dia meninggal dalam kondisi belum bertaubat, maka dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Ya sebagaimana hadis yang populer, yaitu ada seorang nanti pada hari kiamat didatangkan, dipanggil, membawa 100 kartu, 99 kartu isinya dosa. Hanya satu, ya isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika ditimbang antara dosa-dosa dengan satu kartu tadi, ternyata lebih berat la ilaha illallah, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, ya mungkin karena dia mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, sehingga ya ucapan tersebut menghapuskan semua dosa-dosanya. Au yusalli li ghairillah, au yadhbah li ghairillah. Ya, siapa yang salat mendekatkan diri kepada orang yang sudah meninggal, beribadah kepada orang yang sudah meninggal, sujud kepada berhala, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah keluar dari Islam, dia melakukan kesyirikan besar. Dan adapun yang tidak sampai ke kesyirikan besar, kekufuran besar, maka Ahlussunnah meyakini bahwasanya dia pelaku dosa besar yang bisa saja diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika meninggal dan belum bertaubat. Tapi selama seorang masih hidup, maka semua dosa diampuni oleh Allah. Jika seorang melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, dan dia masih hidup, ya kemudian dia bertaubat, maka Allah ampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika seorang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat atau nyawa belum sampai kerongkongan. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, pintu taubat terus terbuka siang dan malam sampai ya tadi kita katakan nyawa sampai ke tenggorokan dan matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu maka ditutuplah pintu taubat. Tapi seorang yang meninggal dalam kondisi melakukan syirik besar, tidak bertobat, tidak ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, inilah dalil yang menjadikan kita meyakini apa yang kita sebutkan tadi, yaitu jika melakukan syirik besar, meninggal, maka tidak ada harapan diampuni. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu melakukan syirik besar, maka akan terhapus seluruh amalan. Adapun selainnya maka punya harapan, ya. Dan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak ampuni, maka tetap diadab di neraka, tapi ya ketika dia bersih, ketika dia masih punya tauhid, punya iman, akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalika, kata beliau, kalau tidak melakukan dosa-dosa kekufuran tadi, ya, kesyirikan besar, maka dia mukmin wa muslim bil ismi la bil haqiqah. Kita anggap dia orang beriman, kita anggap dia muslim, tapi kita tidak tahu. Ya bisa jadi ada seorang yang melakukan dosa kesyirikan, kekufuran, tapi kita tidak mengetahuinya. Maka ya kita bermuamalah dengan kaum muslimin sesuai apa yang mereka nampakkan. Kalau mereka menampakkan keimanan, keislaman, sholat, ya tidak menampakkan syirik besar, maka kita menganggap dia sebagai kaum muslimin. Dan bermuamalah dengan mereka selayaknya kaum muslimin yang lain. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa kullama sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluka. Kalau Anda mendengar sesuatu athar, hadis, tapi akalmu tidak sampai bisa memahaminya dengan baik, tidak bisa mencernanya dengan sempurna. Nahwu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina isbu'ain min asabir rahman. Semua hati-hati Bani Adam di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla. Tentu akal kita ya tidak sampai untuk membayangkan hakikat bagaimana dua hati manusia seluruhnya berada di antara dua jari jemari Allah. Atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, atau di hari Arafah Allah mendekat kepada hambanya. Atau hadis atau ayat yang mengatakan Allah datang pada hari kiamat, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa yanzilu yaumal qiyamah. Allah akan datang pada hari kiamat, wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yad'a 'alaiha qadamahu jalla thana'u. Atau kita mendengar hadis yang berbunyi neraka jahanam terus dilemparkan ya penduduk neraka jahanam, karena jahanam selalu mengatakan hal min mazid. Kapan jahanam berhenti? Ketika Allah meletakkan kakinya ke neraka jahanam sehingga yanzawi ba'duhu,
ba'duha ba'du, mengecil, menciut neraka jahanam, dan neraka jahanam mengatakan qad, cukup. Ya. Kemudian dalam hadits qudsi dikatakan in masyaita ilayya harwartu ilaika man masya ilayya wa in atani masyan ataitu harwala. Ya. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang dengan berjalan lebih cepat. Dan sabda Nabi SAW, khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah ciptakan Adam dalam bentuknya Allah. Wa qaulu Rasulullah SAW, dan sabda Nabi SAW, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Tuhanku di dalam bentuk yang terbaik. Dan hadis-hadis yang mirip dengan apa yang kita bacakan tadi. Apa kewajiban kita? At-taslim wa tasdid wa tafwid wa ridha. Yaitu kita menerima, membenarkan, tafwid, kaifiyah. Menyerahkan kepada Allah bentuknya bagaimana, wa ridha, dan menerima. Wala tufassiru syai'an min hadhihi bihawaka. Jangan mentafsirkan sendiri dengan hawa nafsu. Fa innal imana bihadza wajib. Karena mengimani semua hadis ini wajib. Semua hadis sahih wajib diimani, baik terkait dengan hukum atau terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Faman fassara syai'an min hadza bihawah wa raddahu fahuwa jahmi. Barang siapa yang mentafsirkan dengan hawa nafsunya atau dia tolak, maka dia termasuk pengikut akidah Jahmiyah. Jadi semua nas-nas Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih wajib kita imani sebagaimana tertera dalam hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut. Amirruha kama ja'at. Benarkan sesuai dengan apa yang disebutkan. Dan jangan gunakan akal kita untuk perkara-perkara yang tidak sampai akal kita bisa memahaminya dengan sempurna. Jangan sampai kita mengatakan ini tidak pantas bagi Allah. Ya bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia? Ya kita akan sebagian akan berpikir kalau begitu langit dunia, langit di atasnya akan menutupinya. Atau seorang yang mengatakan bahwasanya sepertiga malam itu berbeda di setiap daerah, sehingga bagaimana kita bisa memahami hadis ini. Atau sebagian mengatakan Allah tidak pantas disifati dengan sifat ini. Padahal yang mengabarkan Allah sendiri juga Nabi SAW. Ketika Allah mengabarkan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah turun, Allah tertawa, Allah takjub. Sebagian dari orang yang punya syubhat di kepala mereka menolak hadis-hadis ini dan ayat-ayat sifat tersebut. Sebagian lagi bukan menolak, tapi justru menyamakan sifat tersebut dengan makhluk. Ketika mereka mendengar ayat tentang tangan, atau sifat Allah, mata Allah, atau kaki Allah, mereka menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dua kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Menyimpang sebagaimana Al-Khawarij dan Murji'ah tadi dalam masalah iman, dalam masalah menghukumi pelaku dosa besar. Sama-sama sesat, Demikian pula dalam masalah asma sifat, ada dua kelompok sesat, al-mu'attilah dan al-mumatsilah. Al-mu'attilah adalah mereka yang berlebihan dalam mensucikan Allah Azza wa Jalla. Berlebihan dalam ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla sampai menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan alasan lari dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada yang menolak semua nama dan sifat, ada yang menolak semua sifat, ada yang menolak sebagian sifat, dan semuanya disebut dengan mu'attil. Seberangnya atau berhadapan dengan mu'attil ini mumatsilah. Mereka berlebihan dalam menetapkan. Sampai mereka menyamakan Allah dengan makhluknya dan mengatakan bahwasanya sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Dan dua kelompok ini adalah kelompok yang keliru. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, tanpa menyamakannya dengan makhluknya.
Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat-sifat tadi, sifat wajah, sifat mata, sifat kaki, sifat tangan, ya Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya laisa kamitsli syai'. Tangannya tidak sama dengan tangan makhluknya, kakinya tidak sama dengan kaki makhluk, wajahnya tidak sama wajah makhluk, ya. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, maka kaidah kita adalah laisa kamitslihi syai'. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena menetapkan sifat Allah tidak mengharuskan kita menyamakan. Dan inilah manhaj dan metode yang benar dalam masalah asma sifat. Yaitu kita tetapkan semua yang Allah tetapkan, tapi kita tidak selewengkan, ya baik maknanya ataupun kalimatnya, lafadznya. Juga kita tidak tolak, juga kita tidak menentukan bentuknya, dan tidak ya menyamakannya dengan makhluknya. Contoh yang beliau disebutkan di sini adalah qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia berada di antara punya jari. Tapi tidak boleh kita katakan Allah sama dengan jari makhluknya. Tapi kita katakan bahwasanya jari Allah berbeda dengan jari makhluknya. Dan ketahui bagaimana tidak sama dengan makhluknya. Adapun hakikatnya, kaifiatnya, Allah tidak perintahkan kita untuk mengetahuinya dan tidak mengabarkan kepada kita bagaimana bentuknya. Ya, juga dengan hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang dengan berjalan kepadaku, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Nah, ini juga harus dipahami dengan benar, ya. Meskipun ini terjadi silang pendapat di antara ulama kita, ada yang mengatakan bahwasanya kita tetapkan sifat harwala dan tidak kita sebutkan bagaimana bentuknya, karena sebagaimana dengan sifat-sifat yang lain. Tapi yang lebih tepat insya Allah yaitu harwalah di sini ya bukan secara hissi tapi secara maknawi. Ya, sebagaimana man atani yamshi, seorang tidak benar-benar berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, mendekat kepada Allah, tapi dia melakukan ketaatan-ketaatan. Sehingga ya ataitu harwala artinya aku akan segera memberi ganjaran kepadanya. Inilah yang lebih pas untuk memaknai hadis ini. Dan tentunya memang ada beberapa hadis-hadis yang berbeda ulama kita dalam memahaminya. Salah satunya adalah hadis ini kita mengatakan diisbatkan sifat harwala kepada Allah, dan sebagaimana apa di sini adalah yaitu Allah cepat dalam memberi ganjaran. Ya, kenapa? Karena seorang tidak benar-benar berjalan kepada zat Allah Azza wa Jalla, ya, ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia sholat, ketika dia zakat, puasa, bersedekah, baca Al-Quran, ya, di sini tidak secara hakiki mereka datang berjalan, ya, mendekat, ya, tapi itu dengan melakukan ketaatan-ketaatan sehingga harwala di sini atau itu harwala artinya aku pun segera memberikan balasan-balasan dan kemudahan-kemudahan baginya. Ya, ini sama dengan hadis yang disebut dengan hadis wali terkenal, ya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya. Maksudnya Allah meneruskan pendengarannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya Allah akan membimbingnya dalam langkah-langkahnya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk memukul atau memegang. Wala in sa'alani la'utiyanna, ya, jika waliku meminta kepadaku sesuatu, aku akan berikan. Wala in ista'adani la'u'idzanna, kalau dia minta perlindungan kepada aku akan lindungi. Jadi maksud dari harwala di sini, jalan cepat di sini, yaitu al-mubadarah bi qada'i hawaiji 'abdi. Allah Subhanahu wa taala bersegera untuk memenuhi hajat-hajat dan permintaan hambanya yang selalu dekat kepada Allah Azza wa Jalla.
ya sebagaimana hamba selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun bersegera untuk memberikan ganjaran-ganjaran kepadanya. Ya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang sayang kepada manusia, Allah pun akan sayang kepadanya. Allahu fi auni al-'abdi ma 'adama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka sebagaimana seorang berjalan, karena al-jaza itu selalu min jinsil amal. Balasan itu selalu sesuai jenis perbuatan. Ketika seorang berjalan kepada Allah, maka pun Allah akan mendekat kepadanya atau Allah akan segera membalas, memberikan balasan dari ketaatan yang dia lakukan. Karena dia selalu bersegera dalam ketaatan, maka Allah pun selalu bersegera untuk memberikan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dan mengabulkan doa-doanya. Nah, ini penting untuk kita ketahui dan tentunya ya perlu juga dipahami bahwasanya ada sebagian nas-nas yang terkait sifat ya ini berbeda atau terjadi dua pendapat di antara para ulama kita, sehingga ya tentunya ketika ada yang memahami seperti ini atau seperti ini, maka kita tidak mengatakan itu adalah suatu kesesatan, tapi ya itu adalah versi ya penafsiran dari ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ya ada pun hadis-hadis yang jelas, yang zil rabbuna ila sama'id dunya, ya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, atau waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf ya. 7 saf karena setiap saf itu satu langit dan setiap langit ada malaikat yang tinggal di sana. Atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Ini semua harus kita tetapkan ya. Adapun bagaimananya, bagaimana turunnya, bagaimana datangnya, bagaimana istiwanya, ini tidak boleh kita pertanyakan. Karena Imam Malik rahimahullahu azza wa jalla ketika ditanya ya tentang istiwa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu kita tahu artinya. Wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah ini yang kita tidak mengetahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada istiwa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan bid'ah. Ya, maka ini kita terapkan di semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita katakan Allah turun, tapi bagaimana turunnya Allah kita tidak ketahui dan Allah tidak perintahkan. Nabi tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiyah ya. Bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Ya, para ulama kita menjelaskan jika manusia saja ya ketika turun dari suatu tempat, ada yang berjalan menggunakan tangga, ada yang menggunakan lift ya untuk saat ini, ada yang mungkin menggunakan tali, ya ada yang lompat dan lain sebagainya ya. Maka jika manusia saja turunnya itu berbeda-beda, bagaimana antara Allah dengan makhluknya tentu sangat berbeda. Jadi wallahu a'lam bagaimana ya datangnya Allah, bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla, ini tidak perlu kita tanyakan, tapi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula dengan ya hadis yang banyak juga dibicarakan oleh ulama kita, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah ciptakan Adam ya dalam bentuk Allah Azza wa Jalla ala suratir Rahman. Di sini kita ya para ulama kita menjelaskan bahwasanya surah di sini, bentuk di sini adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Allah punya bentuk. Dan bagaimana cara kita memahami hadis ini, khalaqallahu Adam ala surah, Allah ciptakan ya seperti bentuknya Allah Azza wa Jalla. Para ulama kita mengatakan sebagaimana Adam itu mendengar, Adam itu melihat, Adam diciptakan bisa berbicara, Adam punya tangan, punya kaki, punya mata, ya Allah pun demikian. Jadi yang dimaksud dengan Allah ciptakan Adam dalam bentuknya ya yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sebagaimana Allah melihat, Allah mendengar, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki. Adam pun demikian, ya Adam diciptakan punya mata, punya telinga, mendengar Adam itu mendengar, Adam itu melihat, Adam itu berbicara,
Adam itu punya kaki, ya Adam punya tangan. Ini yang dijelaskan oleh ulama kita. Juga ketika Nabi SAW mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku lihat Tuhanku ya dalam mimpi, dalam bentuk yang paling sempurna dan bentuk terbaik, maka ini menunjukkan Allah itu punya bentuk. Surah itu adalah sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana ya bentuk dari sifat Allah tentunya berbeda dengan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', ya. Tidak boleh kita dalam masalah ini karena bisa membuat seorang terjatuh kepada kesesatan. Betul ya, kita boleh untuk mentafwid artinya menyerahkan urusan kaifiyahnya ya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi maknanya tidak benar. Tidak boleh kita tafwid ya. Tidak boleh kita mengatakan kita tidak tahu maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Maka kita fahami ya ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang diturunkan oleh Allah. Ya, kata nazala yanzilu itu adalah artinya turun. Yad artinya tangan, sur artinya bentuk, ya, dan sami artinya mendengar, qadam artinya kaki. Ya, ketika Allah menyebutkan, ketika Nabi SAW juga menerangkan tentang sifat-sifat tersebut, kita pahami dengan bahasa Arab. Kita tidak katakan, maksudnya kita tidak tahu artinya. Kita tetap katakan, ya itu sifat-sifat Allah, tapi bagaimana bentuknya, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan ya mentafsirkan hadis itu dengan hawa nafsu, ya, dengan tanpa bimbingan para ulama, karena ya itu bisa menjatuhkan seorang kepada penyimpangan dan kesesatan. Fa innal imana bihadza wajib, maka beriman kepada ya semua hadis-hadis tadi adalah sesuatu yang wajib karena sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah iman kepada sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Adapun ya berbicara berlebihan dari batas yang ditentukan ya seperti membicarakan kaifiyahnya, maka ini adalah suatu pelanggaran yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu wa raddahu fahuwa jahmi. Barang siapa yang mentafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis tadi dengan hawa nafsunya atau menolaknya, maka dia adalah kelompok Jahmiyah, yaitu kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena mereka mentafsirkan sama dengan makhluk. Mereka katakan tangan itu punya makhluk, kaki itu punya makhluk, wajah itu punya makhluk, mata itu punya makhluk. Kalau mereka mengatakan kalau kita tetapkan berarti kita samakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka menolak semua sifat-sifat tadi. Ya, padahal kalau kita mengikuti metode ulama kita, metode yang benar, kita katakan bahwasanya adalah nama Allah, sifat Allah secara hakikat, tapi ya kita tidak katakan sama dengan sifat makhluk, kita selamat dari dua penyimpangan ta'til dan tamtsil. Kita akan selamat dari penyimpangan menolak dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian beliau melanjutkan, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fahuwa kafirun billah. Barang siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya dengan dua matanya di dunia ini, dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah di dunia, arini anzur ilaika, ya Allah, aku ingin melihatmu, perlihatkan dirimu kepadaku. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lan tarani, kamu tidak bisa melihat di dunia. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat ke gunung yang ada di dekatmu, jika dia tetap tidak goyah, tidak hancur, maka kamu bisa melihatku. Lanjutan ayat ini, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah tampakkan dirinya ke gunung, tiba-tiba gunung itu hancur lebur dan Musa pun pingsan. Menunjukkan bahwasannya kekuatan manusia di dunia ini yang diciptakan dari darah, dari daging dan tulang, itu tidak sampai kuat bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali manusia untuk diciptakan tidak mati-mati lagi, ya, ketika kematian sudah disembelih,
Di sanalah di surga nanti diberikan kekuatan untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Adapun di dunia ini maka tidak ada yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla, ya, kecuali Nabi SAW diperselisihkan oleh ulama. Apakah Nabi SAW ketika Isra Mi'raj melihat Allah Azza wa Jalla? Ini permasalahan juga ya terjadi silang pendapat di antara para ulama kita, tapi pendapat yang lebih kuat adalah Nabi pun tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firya." Siapa yang mengatakan kepada Muhammad melihat Tuhannya, maka dia telah membuat kebohongan yang besar. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, hal ra'aita rabbak, ya, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika Isra dan Mi'raj? Beliau mengatakan, nurun anna arah, hanya cahaya. Ya, bagaimana aku bisa melihatmu? Hijabuhun nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi wasaruhu min khalqi. Kalau Allah buka hijab tersebut, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang mata. Maka ya ini pendapat yang lebih tepat, yang lebih benar, lebih kuat, yaitu Nabi Muhammad pun tidak pernah melihat Allah di dunia ini. Maka ini pendapat yang harusnya kita yakini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di dunia ini. Adapun di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, hari kiamat, ya di surga atau di hari kiamat atau di surga adalah bercahaya terang benderang ila rabbiha nadhira, karena melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi SAW mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, az-ziyada lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Bagi orang berbuat ihsan maka baginya al-husna, yaitu surga, wa ziyada an-nadhar ila wajhillah Azza wa Jalla, melihat ke wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi ya kalau kita harus meyakini bahwasanya ru'yatullah fil akhirat tsabit, ya. Melihat Allah di akhirat itu adalah salah satu pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Allah dilihat di surga, dilihat di hari kiamat oleh orang-orang beriman, dan di dunia ini tidak ada yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wal fikratu fillahi bid'ah, dan memikirkan tentang zat Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan bid'ah. Di qauli Rasulullah SAW, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Bertafakkurlah, renungilah makhluk ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah Azza wa Jalla. Fa innal fikrata fil rabbi taqdahu syakka fil qalbi, karena bisa menimbulkan keraguan-raguan dalam hati. Meskipun hadis yang disebutkan beliau adalah hadis yang dhaif, ya, tapi maknanya betul. Tidak boleh seorang membayangkan bagaimana tangannya, bagaimana matanya Allah. Ya, zat Allah tidak boleh kita bayangkan, tidak mungkin sampai akal kita. Sebagaimana anggota tubuh kita yang lain, ya, tidak bisa melihat, ya, mata kita tidak bisa melihat apa yang di balik tembok, ya. Tangan kita hanya mencapai apa yang bisa dicapai oleh tangan kita, kaki kita bisa melangkah, terbatas. Begitu pula akal kita ini terbatas. Kalau tidak ada kabar dari Allah Azza wa Jalla tentang suatu perkara gaib, maka tidak boleh kita berbicara tentang keadaan di kuburan, di alam barzakh contohnya, ya. Tidak sampai akal kita bisa mengetahuinya. Kecuali jika Allah kabarkan bahwasanya, ya, atau Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ada azab kubur, ada nikmat kubur, orang beriman akan diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Orang kafir akan disempitkan sehingga remuk tulang-tulangnya. Ini semua tidak bisa kita ucapkan, katakan, kecuali dengan berdasarkan firman, wahyu dari Allah Azza wa Jalla atau dari sabda dari Nabi SAW. Demikian juga tentang kondisi pada hari kiamat. Ya. Ketika manusia dibangkitkan, ketika melewati sirat, ketika masuk surga, apa yang ada di surga, di neraka, ini perkara yang gaib, yang tidak boleh kita, ya, pikirkan sendiri dengan akal kita. Kita hanya tunduk dan membenarkan kabar dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, apalagi tentang zat Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah ketahui semuanya, ya, tentang kita, tentang makhluknya, apa yang terjadi, belum terjadi, tidak terjadi, jangannya terjadi, Allah tahu.
tapi kita tidak mengetahui apapun kecuali jika Allah mengabarkan kepada kita. Maka ya kita hanya tunduk dan benarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan tidak melewati batas dari apa yang Allah ya gariskan dan juga Nabi SAW gariskan. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan jelas bagi kita semua. Dan apabila ada yang ingin bertanya dari para pemirsa sekalian, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini mengenai beriman kepada asma dan sifat Allah, diambil dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dan selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau bisa menghubungi kami secara langsung di nomor yang sama di layanan telepon biasa ya di 021 823 6543. Nah, kami angkat terlebih dahulu Ustadz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Penanya kita di negeri seberang di Malaysia. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara membantah orang yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta terjadi karena kebetulan tanpa ada campur tangan siapapun? Mohon jawaban dan penjelasan Ustaz. Ya, ini memang ada orang-orang yang meyakini seperti ini. Meskipun jumlahnya dibanding seluruh penduduk bumi ini hanya sedikit. Ya. Itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu tercipta secara kebetulan. Ya. Ini secara akal tidak mungkin bisa dibenarkan. Ya, secara akal sehat tidak mungkin bisa dibenarkan. Ya, karena kalau ya di hadapan kita, karena pernah Imam Abu Hanifah juga berdebat dengan orang-orang yang berpendapat demikian. Kemudian ya ketika berjumpa Abu Hanifah ya, mengatakan bahwasanya aku ya membayangkan tentang kapal yang berjalan sendiri, menurunkan penumpangnya sendiri tanpa ada yang mengatur, tanpa ada nahkodanya, tanpa ada anak buah kapalnya, maka mereka mengatakan ini mustahil. Kemudian Abu Hanifah mengatakan kalau ya kapal saja yang menurunkan sendiri penumpangnya, kemudian berjalan sendiri, kalian katakan tidak mungkin, apalagi alam semesta dengan langitnya, dengan buminya, dengan pohonnya, dengan keteraturannya, pergantian siang dan malam, tidak ada yang mengatur. Ini tidak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah ya mereka diciptakan dari tidak ada apa-apa atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Pilihannya hanya ini. Apakah mereka ya begitu saja tiba-tiba muncul atau sesuatu menciptakan dirinya sendiri, ya, pohon menciptakan pohon, langit menciptakan langit, air menciptakan air. Ya. Kalau ini semua tidak mungkin, maka pasti ada pencipta dari semua hal ini. Dan ini sebenarnya secara fitrah diakui oleh hampir seluruh manusia, kecuali yang rusak fitrahnya. Ya. Jadi kalau kita katakan ya meja ini tiba-tiba muncul, atau HP ini tiba-tiba ada, buku ini ya tiba-tiba kertas berkumpul, kemudian huruf-hurufnya teratur sendiri. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan ya alam semesta? Bagaimana dengan lahirnya makhluk, lahirnya anak ya 9 bulan dan hampir semuanya seperti itu, meskipun ada juga yang 7 bulan ya. Dan lain sebagainya, keteraturan alam semesta, siang dan malam, matahari dan bulan ya, siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang. Perputaran ya 12 bulan setiap tahun. Ya. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang tidak mungkin untuk diingkari. Ya. Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi ternyata betul-betul terjadi. Nabi SAW mengabarkan banyak hal yang tidak terjadi zamannya, tapi kemudian benar-benar terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi secara fitrah semua mengakui bahwasanya ada pencipta
langit dan bumi, pencipta manusia, hanya orang-orang yang rusak fitrahnya. Ya. Jadi kita katakan jika tidak mungkin sesuatu itu tiba-tiba muncul atau menciptakan dirinya sendiri, sebagaimana semua yang kita lihat di hadapan kita ini tidak mungkin ada ya tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang membuatnya, maka tentu keteraturan alam semesta, lihat ya berbagai macam jenis ikan di laut atau manusia yang tidak ada sama persis bentuknya, meskipun dia kembar, pasti ada perbedaannya. Ini semua menunjukkan adanya pencipta Allah Azza wa Jalla, adanya penguasa langit dan bumi, ada yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya semua yang manusia yang muslim dan muslim mengakui hal ini secara fitrahnya, kecuali orang-orang yang rusak fitrahnya, dia akan mengatakan hal demikian tadi. Barakallahu fiik. Nah, fiik barakallah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya di Malaysia. Dan selanjutnya, ada pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp, Ustadz, kami ajukan. Tadi dibahas sedikit mengenai al-jaza min jinsil amal. Nah, Ustadz, apakah ada di dalam Islam yang namanya itu hukum karma? Lalu kaitannya dengan kalimat tadi atau hadis tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Apakah ada korelasinya, Ustadz? Jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita tidak meyakini hukum karma, yaitu jika apalagi yang meyakini reinkarnasi, umpamanya orang yang nanti akan hidup lagi ketika meninggal, maka rohnya akan pindah ke jasad yang lain. Ya, ini tidak benar ya. Yang kita yakini bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, yaitu suatu perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan, atau kama tadintu, dan sebagaimana engkau memperlakukan maka engkau akan diperlakukan demikian. Inilah yang tepat, yang benar ya. Keyakinan reinkarnasi ini jelas bertentangan dengan akidah Islam, yaitu ya bahwasanya ruh itu akan berpindah dari satu jasad ke jasad yang lain, bahkan bisa pindah ke jasad hewan atau pindah ke jasad pohon atau benda mati dan lain sebagainya. Ini sangat bertentangan dengan akidah Islam. Kita ya orang beriman meyakini bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan itu, ya apalagi jika seorang belum bertaubat. Ya, kalau sudah bertaubat bisa jadi Allah mengampuni dosanya sehingga tidak dibalas atas perbuatan dosa dulu yang dia lakukan. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ya, ayat dan hadis Nabi SAW menerangkan tentang hal ini. Ya, contohnya yang tadi kita sebutkan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang mengasihi orang lain, Allah pun akan mengasihinya. Orang yang selalu membantu orang lain, Allah akan selalu membantu. Orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusannya. Ya, berbeda dengan keyakinan karma yang diyakini oleh umat Hindu. Ya. Adapun kita umat Islam tidak meyakini tadi reinkarnasi, atau ketika seorang di kehidupannya tidak baik, maka dia akan nanti hidup kembali dalam bentuk hewan atau manusia yang buruk atau makhluk yang buruk. Nah, ini jelas tidak benar ya. Kita meyakini bahwasanya kalau kita berbuat baik, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita selalu menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Ini yang ya kita harus yakini dari semua dalil-dalil yang diterangkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Fika barakallah, jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz atas jawaban dari pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Dan selanjutnya yang ketiga masih kami ajukan Ustaz pertanyaan kembali di layanan WhatsApp, pesan WhatsApp. Nah Ustaz, mengapa jarang sekali majelis-majelis yang membahas pembahasan asma wa sifat ini Ustaz? Dan jika pun ada, itu sangat sepi dari majelisnya dari manusia Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, kalau yang dimaksud sepi yaitu sampai dalam-dalam ketika membantah syubhat-syubhat kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, atau kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah, ini biasanya memang adanya di kelas-kelas ya, di pesantren atau di kampus-kampus Islam, di sekolah tinggi. Nah, ini menjadi
kurikulum di sekolah-sekolah kita atau kampus-kampus yang kita bangun. Tapi biasanya untuk kajian-kajian masyarakat awam yang tidak pandai bahasa Arab, ini kebanyakan biasanya tentang syarah Asmaul Husna. Dan ini bagian dari Asmaul Sifat. Itu menjelaskan tentang nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini banyak, alhamdulillah. Tapi juga ya tentang bantahan-bantahan kepada kelompok sesat ini banyak ustadz-ustadz kita yang menjelaskan akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, dan tentunya tidak sembarang yang bisa mengajarkan kitab-kitab ini karena ya jika dia tidak punya latar belakang pernah mempelajari kitab ini dari para ahli ilmu sebelumnya yang berkompeten, tentunya sangat berbahaya, bisa terjatuh kepada penyimpangan. Ya mungkin itu sebabnya ya kenapa tidak banyak kita dapati kajian-kajian ini secara khusus ya. Tapi alhamdulillah kalau kita cari maka kita akan dapat baik secara online maupun offline ya. Kita bisa cari ya tentang pembahasan syarah kitab Aqidah Wasithiyah atau Aqidah Tahawiyah ya. Ini kita akan dapati alhamdulillah banyak penjelasan tentang hal ini, dan ini penting untuk kita pelajari karena bagian dari tauhid. Tauhid itu ada rububiyah, tentang sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid uluhiyah, wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, juga tentang asma sifat, mengimani tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang perkara ini akan menjadikan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan semakin takut kepada Allah jika kita benar-benar memahami dengan baik tentang tauhid asma wa sifat ini. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakallah khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon secara langsung. Silahkan, kami tunggu di 021823654336. Halo, silahkan. Halo, Assalamualaikum, sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Bustanuddin di Solo, Sumatera Barat. Nah, silahkan Pak Bustanuddin. Begini Ustaz, di samping kita mendengar asma dan sifat Allah yang 99 dalam Al-Quran, ada lagi kedengarannya ustaz-ustaz yang lain mengatakan ada sifat 20 Ustaz. Ada sifat 20 yang wajib bagi Allah, dan sifat ada 20 yang mustahil Ustaz. Kemudian bagaimana kok bisa lahir lagi sifat 20 ini Ustaz? Apa benar ada dalam hadis atau dalam kitab karang-karang ulama? Namun penjelasannya Ustaz, sudah kami mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Baik, terima kasih banyak Pak Bustanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menguasainya, menghafalnya, maka akan masuk surga. Ini nama ya, bukan sifat. Walaupun semua nama mengandung sifat. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas kepada 99 nama ini. Kenapa? Karena dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya jika kalian merasa sedih, merasa galau, maka bacalah doa. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, nadin fiya hukmuk, adilun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya. Saya hanya ingin menjelaskan aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua namamu, termasuk yang kau rahasiakan pada dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas 99 nama, dan semua nama tentu mengandung sifat. Ya, betul. Dan sifat Allah itu tidak terbatas, sehingga kalau dibatasi hanya 20, hanya 7, ya ini adalah pembatasan yang tidak berdalil, ya. Berbeda dengan ya apa yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas kepada 99, sifat Allah juga tidak terbatas, tidak ada batasnya, ya. Dan menentukan ini wajib, ini mustahil, ya, ini berbeda dengan metode ulama kita. Memang ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menafikan banyak sifat. Contohnya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan oleh Yahudi
yadullahi maghlula gullat aydihim, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma massana min lugub. Allah itu tidak terasa capek, karena ketika Yahudi mengatakan bahwasanya Allah setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari Allah istirahat, hari Sabtu Allah capek, Allah bantah dengan firman tadi. Juga Nabi SAW mengatakan inna rabbakum laysa bi'awar, ya sungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah, yang menunjukkan Allah punya 2 mata. Ada sifat-sifat yang dinafikan, ya, dan ada sifat-sifat yang diisbatkan, dan kebanyakan isbat ini mufassal, artinya secara detail disebutkan satu persatu sifat-sifat Allah. Adapun penafian ini secara mujmal kebanyakan, ya, hanya secara umum. Inilah sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut, ya. Adapun tadi yang mengatakan ini mustahil, itu ya mereka menggunakan akalnya, ya, menetapkan hanya 20 atau 7 itu dengan akal, karena mereka mengatakan bahwasanya hanya ini yang bisa dipahami oleh akal kita. Adapun selainnya tidak masuk akal, ya. Allah berbicara tidak masuk akal, Allah turun tidak masuk akal, Allah, kata mereka, ya, sehingga mereka menafikan sifat-sifat ini. Nah, maka ini berbeda dengan metode Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwasanya tauhid sifat itu yaitu menetapkan semua yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih tanpa menyelewengkan baik lafadznya maupun maknanya, ya. Istawa itu artinya istawa, bukan istaula, bukan menguasai. Juga tidak menambah lam dari kata istawa tadi, ya. Yanzil artinya turun, yadhak artinya tertawa. Allah punya tangan, bukan kekuasaan, ya. Karena kalau kita katakan tangan itu kekuasaan, maka Iblis pun akan mengatakan, Allah, engkau ciptakan aku dengan kekuasaanmu. Ketika Allah tegur Iblis dengan mengatakan ma mana'aka antas tidak lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dan seandainya itu artinya kekuasaan, kenapa lafadznya 2 tasniah, kedua tanganku? Ini semua menunjukkan bahwasanya yang lebih tepat kita tetapkan semua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu yang sahih tanpa, ya, menanyakan bentuknya dan menyelewengkan maknanya, ya, sesuai dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Adapun, ya, pembatasan 27, ya, dan mengatakan ini wajib, ini mustahil, itu semua adalah berdasarkan, ya, akal, dan tidak boleh kita memasukkan akal dalam perkara ini, karena tauhid asma sifat itu dibangun di atas wahyu, tauqifiyah. Artinya kita tidak boleh berbicara menetapkan Allah punya nama ini, punya sifat ini, kecuali jika dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ya, dari wahyu. Dan juga menafikan, ya, sifat yang dinafikan dalam Al-Quran. Kita menafikan secara umum semua sifat aib bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Barakallahu fiikum. Fika barakallah, jazakallah atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya masih yang kedua, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya saya langsung di layanan telepon. Silakan. Halo. Iya, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abdul Aziz di Tangerang. Bapak Abdul Aziz, silahkan. Ini mau nanya tentang yang cepat rame, ya, di ini tentang Allah dan keyakinannya. Ada yang dibilang bisa diilmiahkan, ada yang bilang tidak bisa. Ini tanggapan Pak Ustadz gimana nih? Apakah keyakinan kepada Allah atau sifat-sifat Allah itu tidak bisa diilmiahkan atau bisa diilmiahkan? Itu gimana nih tanggapannya Pak Ustadz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa silakan. Allah itu, ya, harus diyakini, ya, semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nama dan sifatnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita harus meyakini sifat-sifat tersebut. Yang tidak boleh adalah memikirkan bagaimana bentuk sifat tadi, atau menanyakan bagaimana bentuk sifat tadi. Inilah yang kita terangkan, tidak boleh kita tanyakan, ya. Allah punya jari, yang tidak boleh kita tanyakan bagaimana bentuk jari Allah Azza wa Jalla. Allah punya tangan, tidak boleh kita tanyakan bagaimana bentuk tangan Allah. Allah turun, tidak boleh kita tanyakan bagaimana bentuk turunnya Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebutkan Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah
suatu kebidaahan. Kenapa? Sahabat tidak pernah bertanya. Ya, karena mereka memahami turun ya sebagaimana yang kita pahami adalah turun. Ya, tapi bagaimana turunnya itu tentunya makhluk saja berbeda-beda. Sekarang ya kalau kita katakan bahwasanya manusia punya tangan, semut punya tangan, ya eh, nyamuk punya tangan, semua namanya tangan sama ya, tapi berbeda-beda bentuknya. Jika antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dan khalik, tentu jauh berbeda. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita mendengar, Allah mendengar, tapi kita hanya mendengar suara yang dekat dengan kita. Adapun yang jauh dari kita, maka itu tidak mendengarnya. Atau ketika ada 2-3 orang berbicara bersamaan, kita tidak bisa mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara meskipun dalam satu waktu seluruh makhluk yang berbicara, dan Allah mendengar meskipun kita berbisik-bisik. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan suaminya berbisik-bisik, dan Aisyah mendengar sebagian ya suara tersebut dan tidak mendengar sebagian, turun ayat Allah Azza wa Jalla, laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah di langit ketujuh, ya antara dunia dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan, tebalnya setiap langit 500 tahun perjalanan. Dan Allah di atas ya langit ketujuh mendengar suara wanita tadi. Ya, jadi tentunya as-sam'u yaitu mendengar ini sama artinya adalah mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengarannya sangat jauh berbeda. Allah mendengar semua suara, kecil maupun besar, meskipun dalam waktu bersamaan. Allah memahami semua bahasa. Adapun manusia maka sangat terbatas pengetahuannya. Demikian juga dengan tangan Allah. Allah memegang langit dan bumi. Ya, Allah memegang langit di satu jarinya, bumi di satu jarinya, air di satu jarinya, dan seterusnya tentang kekuasaan-kekuasaan Allah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang tadi ya yang dimaksud, kalau yang dimaksud tidak diilmiahkan itu masih tidak bisa kita, tidak sampai akal kita bisa memahami hakikatnya, maka betul ya. Jadi kita hanya mengimani saja ya, tapi hakikatnya bagaimana tidak perlu kita bayangkan, karena tadi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan bayangkan bagaimana zat Allah, tapi bayangkan makhluk Allah. Karena yang dipuja dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahari alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Yang dipuji oleh Allah adalah yang mentafakuri, merenungi penciptaan langit dan bumi. Bukan merenungi zat Allah Azza wa Jalla, merenungi tangan Allah, merenungi istiwanya Allah. Kita hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ya sangat besar ya. Jika arsy saja dibandingkan dengan kursi saja dibandingkan dengan langit dan bumi hanya seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas, kemudian kursi dengan arsy juga seperti itu. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, jika malaikatnya Allah Azza wa Jalla, ini yang harus kita tafakuri. Pemikul arsy saja antara telinga dan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Bagaimana besarnya arsy dan bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla? Tentu ya ini sesuatu yang sangat luar biasa, tidak sampai akal kita bisa memahaminya. Bahkan perkara dunia saja, ya ada sebagian kita tidak bisa pahami dengan sempurna, yaitu tentang ruh, hakikat ruh. Ya, ruh ini terkadang bersama kita, terkadang diangkat, dikembalikan. Ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Padahal ruh ini ada dalam jasad kita. Tapi kita tidak bisa memahami secara sempurna tentang hakikat ruh, juga tentang bidadari surga, tentang buah-buah surga yang disebutkan ada pohon di surga yang 100 tahun perjalanan seorang tidak masih berada di bawah pohon tersebut. Ya, ini kalau kita bayangkan secara akal kita, bahkan perkara HP saja ya, bagaimana bisa nyambung tanpa kabel, tanpa sesuatu kadang dijelaskan, itu mungkin susah kita pahami. Yang penting kita imani bahwasanya, yakin bahwasanya HP ini nyambung ke sana, bisa menggunakan menelpon. Demikian pula ya, apalagi dengan zat Allah Subhanahu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita imani Allah turun, Allah punya mata, Allah mendengar, Allah beristiwa. Tapi hakikatnya bagaimana? Tidak perlu, tidak wajib kita, tidak diperintahkan kita untuk memahaminya atau mengetahuinya secara hakikat, tapi kita beriman dengan sifat-sifat tersebut. Barakallahu fiik.
Barakallah, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan pagi hari ini, karena waktu yang telah habis untuk di pagi hari ini juga Ustaz. Mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para sahabat Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya mengurniakan kita banyak kenikmatan, ya salah satunya dengan kita bisa dengan mudah mempelajari berbagai permasalahan agama kita, ya meskipun secara online seperti ini, tapi alhamdulillah kita bisa bertanya langsung. Maka tentunya kita harus menjaga semangat ini untuk terus berusaha mengangkat kebodohan dari diri kita, terutama jika itu berkaitan dengan akidah, tentang bagaimana kita memahami tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini perkara-perkara yang penting, karena barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin berusaha dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan semakin jauh dari kemaksiatan. Jadi perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita pelajari. Semakin kita mengagungkan, mengenal Allah, maka akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mengetahui kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, maka ini perkara yang harus selalu kita bersemangat untuk pelajarinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita semua untuk memahami ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, dan berkahi juga pula pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, dan berikan kesehatan kepada Ustaz dan kru yang di sana, dan bisa kembali mengisi di kesempatan Rabu pekan yang akan datang. Demikian, dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di pagi hari ini dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA hafizahullah dari Maros, Makassar. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.